Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kita akan sama-sama belajar untuk menginput soal ke dalam Google Form. Yang mana sebelumnya kita sudah harus siapkan soalnya terlebih dahulu ya. Ini soalnya sudah saya siapkan untuk soal mata pelajaran fikih. Nah, selanjutnya yang kita buka adalah browser. Browser itu terserah Bapak Ibu semuanya, mau Google Chrome, mau Mozilla, mau Internet Explorer, mau Microsoft Edge, semuanya bebas. Yang penting adalah di browser itu kita sudah bisa sudah login ke email kita masing-masing. Di sini saya sudah masuk ke email saya. Nah, selanjutnya jika kita sudah masuk di email, di sini ada titik 9 ya Bapak Ibu. Titik 9 itu kita buka. Nah, selanjutnya kita pilih turun ke bawah, geser, kita pilih Forms. Selanjutnya setelah dibuka, akan masuk di bagian seperti ini. Kita akan masuk ke bagian tambah, buat formulir baru. Nah, setelah itu, di formulir tanpa judul ini, kita berikan judul dengan cara kita klik formulir tanpa judulnya, kita blok, dan kita ganti menjadi judul dari form kita. Karena kita mau buat untuk soal ujian, berarti ujian akhir semester genap mata pelajarannya fikih untuk kelas 7 ya. Ini sesuai dengan mata pelajaran masing-masing ya Bapak Ibu. Nah, di sini selanjutnya ada tips. Jadi, kenapa di sini masih ada tulisan formulir tanpa judul padahal kita sudah buat tulisan di sini, kita bisa dengan mudah hanya dengan diklik formulir tanpa judulnya sekali, 1, 2, 3. Nah, langsung sama ya Bapak Ibu, sudah sama judulnya. Selanjutnya, jika kita ingin membuat soal, pastikan kita membutuhkan data diri dari anak-anak yang mengisi soalnya. Maka kita tambahkan di sini nama anak-anaknya, ditambahkannya di bagian atas untuk judulnya. Nah, di sini nanti anak-anak bisa mengisi ya Bapak Ibu. Selanjutnya kita tandai di sini bagian wajib diisi, ini kita nyalakan, kita klik. Nah, jadi ini fungsinya adalah pertanyaan ini wajib diisi oleh anak-anak. Jika tidak diisi, maka tidak bisa dikumpulkan seperti itu. Selanjutnya kita akan butuh kolom pertanyaan selanjutnya. Kita bisa klik di duplikasikan ini, yang tanda kopi ini. Selanjutnya kita ganti menjadi nomor peserta ujian. Nah, sudah kita ganti menjadi nomor peserta ujian dan wajib diisinya sudah dinyalakan. Selanjutnya kita masuk di bagian kelas. Jadi kita tambahkan mereka ini kelas 7A atau kelas 7B. Kita klik lagi yang duplikasikan ini. Selanjutnya ini kita blok lagi. Terus kita ganti jadi kelas. Nah, karena untuk memudahkan anak-anak, nanti kelasnya ini kita bikin pilihan kelas A atau kelas B. Jadi jawaban singkat ini kita bisa ganti menjadi pilihan ganda. Nah, jadi anak-anak bisa memilih dia ini kelas 7A atau kelas 7B. Nah, setelah itu berarti kita sudah selesai mengisi data-data membuat isian untuk data-data diri anak-anak. Nah, selanjutnya kita masuk di bagian setelan. Isinya pertanyaan, jawaban, setelan. Nah, di bagian setelan ini kita masuk di pengaturan untuk soal kita. Di sini ada tulisan jadikan ini sebagai kuis. Ini kita nyalakan. Nah, setelah itu disamakan ya Bapak Ibu pengaturannya. Segera setelah tiap pengiriman ini dinyalakan, 1, 2, 3 dinyalakan. Selanjutnya, nilai poin pertanyaan default itu di sini saya bikin 2 karena setiap soal, satu nomor soal saya bernilai 2 poin. Nanti bisa disesuaikan dengan pertanyaan dari Bapak Ibu semuanya. Selanjutnya jawaban, di bagian jawaban ini kita klik tanda panah ke bawah. Nah, ada bagian di sini batasi ke 1 jawaban. Ini kita nyalakan, kita klik.
Nah, sudah nyala seperti ini. Jadi, kalau ini diklik, ini anak-anak hanya bisa mengisi jawaban hanya satu kali saja. Dia tidak bisa mengisi ulang jawabannya. Selanjutnya, setelah itu kita masuk di bagian presentasi. Kita klik panah ke bawah ini. Selanjutnya kita nyalakan di bagian tampilan status progress dan acak urutan pertanyaan. Jadi kalau di bagian acak urutan pertanyaan ini, nomor yang kita bikin misalnya 1, 2, 3, 4, 5, anak-anak nanti bisa tampilnya bisa 3, 2, 5, 4, 1 atau seperti itu. Jadi acak setiap anak tidak mendapatkan nomor 1 yang sama, seperti itu. Nah, setelah itu kita kembali di bagian pertanyaan. Nah, di sini karena kita ingin membuat soalnya pilihan ganda, jadi kita tambah di sini. Di sini ada tanda tambah, tulisannya tambahkan pertanyaan ya. Jadi kita klik tambahkan pertanyaan dan kita copy dari pertanyaan yang tadi sudah kita buat. Jadi yang di copy hanya pertanyaannya saja dan nomornya ini, nomor satunya tidak diikutkan. Kita copy, pengertian sholat jamaah adalah copy. Selanjutnya kita kembali ke sini, kita paste. Nah, sudah. Selanjutnya di bagian opsi akan kita masukkan pilihan ganda. Nah, untuk pilihan ganda ini saya copy semua, A, B, C, D di copy semua, kita copy ya Ibu. Kita copy. Nah, selanjutnya kita kembali di sini dan di bagian opsi ini kan sudah saya blok. Nah, langsung bisa kita pastekan saja. Klik kanan di paste atau bisa pakai Ctrl V di paste. Nah, kalau urutannya sudah A, B, C, D seperti ini, nanti otomatis akan langsung enter ke bawah. Seperti itu. Nah, langkah selanjutnya adalah kita centang di bagian wajib diisi, dinyalakan. Agar kalau pertanyaan ini tidak diisi, anak-anak tidak bisa mengumpulkan. Langkah selanjutnya adalah di bagian kunci jawaban. Agar nantinya kita tidak mengoreksi secara manual, kita isi di bagian jawaban. Nah, di sini. Jadi jawabannya adalah A, selesai. Nah, selanjutnya setelah selesai, ini sudah selesai satu soal. Selanjutnya, kalau kita ingin menambah soal selanjutnya, berarti kita tambah diduplikasikan ini. Diduplikasikan. Nah, setelah diduplikasikan, nanti kita berarti masuk ke soal nomor 2. Kita copy soalnya saja. Kita copy. Selanjutnya kita paste. Kita blok dulu, terus kita paste. Nah, di sini selanjutnya bagian jawaban ini kita hapus. Kita klik X ini Bu, tulis nilainya dihapus. Nah, dihapus. Selanjutnya ABCD-nya ini kita copy sampai D ya. Sampai D kita copy. Terus kita paste. Nah, setelah dipaste ini kan sudah semua. Di bagian kunci jawaban itu kita beri tandai yang mana pilihan yang benar. Di sini pilihan yang benar adalah C. Berarti setelah tercentang kita klik selesai. Oke, setelah itu kita masuk ke soal nomor 3. Nah, ini berlaku untuk semua pilihan ganda. Jadi, jangan lupa dikoreksi pilihan gandanya itu memiliki 2 poin dan kunci jawabannya sudah tersedia. Jadi, kalau kunci jawabannya sudah terpilih, Bapak Ibu biasanya ada centang hijaunya di sini. Di pilihan ganda yang jawaban benar itu sudah terisi. Nah, selanjutnya kita akan mencoba untuk menambahkan soal esai. Jadi untuk soal esai di sini saya buat pilihan gandanya ini saya ubah menjadi paragraf. Nah, saya ubah menjadi paragraf. Jadi nanti anak-anak mengisinya bukan pilihan Bu, bukan pilihan A, B, C, D, tapi yang diisi adalah teks jawaban panjang. Ya, seperti itu. Nah, pilihan esainya saya cari dulu. Soal esainya, nah saya coba ya Bu. Nah, kita paste di sini. Nah, nomornya dihapus. Oke, nah setelah itu
Karena yang dikoreksi otomatis oleh sistem itu hanyalah soal pilihan ganda, jadi dia memiliki 2 poin. Sedangkan soal esai itu dikoreksi manual oleh Bapak Ibu guru masing-masing. Jadinya soal poinnya itu kita jadikan 0, karena nanti akan kita koreksi sendiri, kita berikan nilai sendiri ya Bapak Ibu. Selanjutnya kita klik selesai. Nah, oke. Setelah itu sama seperti selanjutnya, ini kan soal esai nomor 1 misalnya. Nah, ini untuk membuat soal esai nomor 2 berarti kita duplikasikan. Selanjutnya kita ambil soal selanjutnya, lalu kita paste di sini. Nah, sudah jadi esai nomor 2. Seperti itu sampai selanjutnya. Oke, Bapak Ibu. Nah, lalu yang harus kita persiapkan selanjutnya adalah untuk timer. Jadi di sini ada